أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Kita disentuh bagaimana dengan proses kreatif saja didukung dengan sarana Tuhan, Kau ciptakan malam, aku ciptakan lampu. Kau ciptakan tanah liat, aku ciptakan tembikar. Kau ciptakan belantara, aku olah lambang bunga. Kau ciptakan wanita, aku ciptakan bangsa. Kau ciptakan daya cipta, rasa dan karsa, aku ciptakan peradaban. Tentu saja hadirin sekalian, proses kreatif haruslah didukung dengan sarana dan hal-hal yang lain sehingga kemudian ciptalah sebuah proses kreatif. Silakan ibu dan bapak sekalian. Mangga Bapak Ibu yang berazam jika merupakan seperti panitia terdekat. Sekaligus kami masih membuka kesempatan untuk dialog. Sambil menunggu, mungkin saya nukilkan kisah dari suatu zaman. Pada saat itu ada seorang dermawan yang pada ukuran harta tidak seberapa, tapi dia mempunyai niat yang besar untuk bersedekah. Diceritakan hari demi hari, minggu demi minggu dia menabung. Sampai setahun, maka terkumpullah uang tabungan yang cukup. Pada suatu malam dia keluar dengan niat ikhlas. Dia mencari orang yang pantas untuk mendapatkan sedekah. Maka terdapatlah seorang yang sedang duduk di tepi jalan. Pakaiannya mencerminkan seorang yang miskin. Tanpa pikir panjang, dia sedekahkan uangnya. Singkat cerita, paginya negeri itu geger. Kenapa? Karena ternyata itu adalah seorang pencuri yang berniat untuk mencuri pada malam itu dan sedang kebingungan. Maka menyesallah dalam hati orang tersebut, kenapa sampai dia salah dalam memberikan sedekah. Tapi dia tidak putus asa. Kemudian dia menabung lagi. Terdapatlah seorang perempuan yang sedang duduk. Maka dia berpikir, ini pasti orang yang tidak mampu. Lalu dia memberikan uangnya. Besoknya negeri itu geger lagi. Dikatakan oleh kabar berita uang runtuh atau durian runtuh, mendapatkan rezeki berlimpah karena orang yang sedekah. Maka orang terus menyesal kembali, tapi dia masih berharap Allah akan membimbing. Lalu terakhir dia menabung lagi. Sampai setahun dia kemudian keluar lagi. Maka didapatinya seorang tua sedang duduk di pinggir jalan. Maka diberikanlah uangnya. Besok harinya negeri itu kembali geger. Dikatakan orang kaya yang pelit mendapatkan durian runtuh. Maka dia pun menyesal. Tapi hari demi hari dia terus berhusnuzon. Akhirnya diceritakan setelah berpuluh tahun kemudian ada dua orang mubalek atau tokoh masyarakat atau kiai yang jumlah muridnya ribuan. Ternyata itu adalah anak dari pelacur yang dia berikan uang sedekah tempo hari. Berkat anugerah Allah, si pelacur itu insaf dan anaknya menjadi seorang yang alim. Kemudian kabar berita selanjutnya menyusul. Si pencuri itu ternyata juga berazam, kalau dia mendapatkan uang maka dia akan tobat, dan si pencuri itu menjadi seorang wali besar. Lalu bagaimana dengan orang kaya yang kikir? Sehingga
saya tersanjung, terharu melihat fakta di lapangan dengan tuntukan keikhlasan dari panitia donatur. Mudah-mudahan ke depan berapa besarnya Allah membukakan jalan. Amin. Yang kedua, saya menyempatkan hadir barangkali di tengah-tengah kesibukan saya ada acara yang sangat urgent. Kebetulan kami atas irodah dan kodrat yang kuasa menjadi representasi dari Bapak, menjadi wakil Bapak. Forum ini saya sempatkan untuk sesuai dengan barangkali makna dan maksudurahim konon dari Anas diriwayatkan Bukhari bahwa barang siapa yang ingin diluaskan pintu rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka barulah silaturahim. Saya datang dengan niat silaturahim. Untuk berikutnya, kalaulah betul kegigihan ketulusan panitia kemarin menyambangi bapak-bapak di rumah oleh karena saya memberikan sumbangsi saran, acara semacam ini bisa dilaksanakan secara barangkali berkala, akan teknis seperti apa. Ini jelas sekali. Ternyata sudah membuktikan kenapa sih mesti panitia datang ke rumah. Kalau ada momen pertemuan seperti ini, tidak ada salahnya sesuai dengan yang keikhlasan supaya tidak terlalu menguras habis panitia. Tidak salah kita yang datang dalam kebersamaan untuk sedikit menitipkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk terus disambungkan oleh panitia, kemudian diaplikasikan dalam bentuk pembangunan yang belum tercover dan masih jauh dari apa yang barangkali diinginkan oleh panitia. Oleh karena saya berharap pertemuan atau forum silaturahim halal bihalal ada yang pertama dan bukan terakhir. Ke depan kami dipesan silakan acara ini bisa di follow up dengan regulasi CFC mungkin, akhir dengan memiliki selain nilai ibadah, silaturahim juga memiliki nilai dimensi sosial, membangun bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita daripada pendiri atau pengasuh Masjid Taklim Al-Maghfurah sendiri. Kurang lebih itu kami yakin saya masih tersanjung, terharu. Apa yang saya titipkan tidak ada nilainya selain sedikit keikhlasan. Mudah-mudahan apa yang terhimpun di sini adalah merupakan cermin keikhlasan. Dan ke depan dengan pintu keikhlasan Allah akan membukakan pintu selebar-lebarnya, baik dari langit maupun dari bumi, sehingga siap Islam di Kabupaten Cirebon khususnya akan bisa menyuarakan, akan bisa mewarnai masyarakat Cirebon itu sendiri. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang dititipkan itu hakikatnya tidak hilang. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Hidup ini bergeliman dosa, selalu saja kerap berbuat nista. Tiada tempat bagiku untuk meminta, hanya Engkau Semaha Pengampun dosa. Hanya Engkau Semaha Pengampun dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya.
setiap sholat. Mursyid ini sudah mengaku Tuhan. Karena dalam satu pengajian, dia mengatakan kepada murid-muridnya dalam satu pengajian itu, siapa yang wajib disembah? Nah, banyak murid-muridnya yang tidak menjawab. Ada salah satu orang yang menjawab sambil menunjuk ke mursyidnya ini, Mama Guru, dibetulkan. Kegiatan mereka yang segera menyimpang ajaran Islam apa ini? Ya, dalam sholat juga selain mengingat Allah, katanya harus mengingat Mama Guru. Jadi gitu. Aksi massa ini merupakan puncak kemarahan warga karena sejak berdiri 5 tahun lalu